Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran dari kisah Abu Thalib menjelang wafat. Dalam sirah Nabi SAW dijelaskan bahwa paman Nabi Abu Thalib biasa melindungi Nabi SAW dari gangguan kaumnya. Perlindungan yang diberikan ini tidak ada yang menandinginya. Oleh karenanya Nabi SAW mengharapkan hidayah itu datang pada pamannya. Saat menjelang wafatnya, Nabi SAW menjenguk pamannya tersebut dan ingin menawarkan pamannya agar masuk ke dalam agama Islam. Beliau ingin agar pamannya bisa menutup hidupnya dengan kalimat La ilaha illallah, karena kalimat inilah yang akan membuka pintu kebahagiaan di akhirat. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Musayyib dari ayahnya, ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib, paman Nabi SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan pada pamannya ketika itu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agama Abdul Muthalib? Mereka berdua terus menerus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sungguh aku akan memohon ampun bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunlah ayat yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Quran surah At-Taubah ayat 13. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah ataupun ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Bukhari nomor 3884. Dari hadis yang kita sampaikan tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bolehnya menjenguk orang sakit yang non-muslim asal dengan tujuan untuk mendakwahi mereka supaya masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, bahaya memiliki teman yang jelek yang terus merayu pada kekafiran dan maksiat. Yang ketiga, makna kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan pada berhala, wali dan orang-orang soleh, orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW sudah mengetahui hal ini. Yang keempat, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka ia dianggap masuk ke dalam agama Islam. Yang kelima, terlarang meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang musyrik dan dilarang loyal pada mereka. Juga kita dilarang mencintai mereka atas dasar agama. Yang keenam, amalan itu dilihat dari akhirnya. Yang ketujuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberi manfaat pada pamannya sendiri.
lebih-lebih pada orang lain. Ini menunjukkan terlarangnya ketergantungan hati pada Nabi SAW dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Yang kedelapan, hadis ini menunjukkan bahwa Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Yang kesembilan, bahaya hanya mengekor taklid pada nenek moyang atau hanya mengikuti tradisi mereka, dan hal itu dijadikan alasan ketika didebat. Ini kan tradisi nenek moyang kita. Yang kesepuluh, hidayah agar seseorang bisa melakukan ketaatan adalah kuasa Allah, sedangkan kita sebagai manusia hanya bisa memberikan penjelasan pada kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.